belum memulai nih semuanya. Mungkin Belum Pak Irfan? bahagia atau sudah bahagia tapi takut menyatakan mungkin Bu Oh, Yovita. mungkin ya. Baiklah kalau begitu ya. Oh, ini dia ada Komala Dealeta ya. Keadaan di mana kita merasa happy dan bersyukur. Baik, terima kasih. Nah, oke. Tadi kita udah dapat dari definisi dari Cegan sama Aleta ya. Komala Dealeta tentang kebahagiaan. Nah, mungkin ada lagi, satu lagi. Oh, Mbak Evi sudah siap ini? Mau menyampaikan definisinya? Oh, ini Mbak Tias. Damai dari dalam hati tidak tergantung kondisi di luar atau tindakan orang lain. Oke, baik, terima kasih. Tadi Mbak Evi gimana mau menyampaikan? Saya baru masuk. Oh, baru masuk. Maaf terlambat. It's okay. Baik, ini dari Bu Teresia, ketika kita mendapatkan apa yang kita suka. Oke. Baik, mungkin daripada kita berpanjang ya, terima kasih banyak ini teman-teman yang sudah memberikan definisi kebahagiaan ya dari Cegan, Aleta, Mbak Tias, dan juga Bu Teresia, dan Bu Frani, Joy Mind, Body, and Soul. Oke, thank you. Sekarang karena kita akan kedatangan tamu ya malam hari ini, bukan tamu sih sebenarnya teman kita juga ya. Ya, teman kita ini cantik sekali kalau Anda lihat, saya bacakan dulu ya. Apa namanya CV dari beliau ya, merupakan lulusan dari pendidikan kedokteran hewan UGM. Wih, anak UGM nih. Selama 17 tahun bekerja di animal health industry untuk beberapa, maaf ya, untuk beberapa perusahaan nasional dan multinasional. Ibu dari seorang anak putri umur 12 tahun, sekarang bekerja sebagai country manager perusahaan asing dari Belgia. Tinggalnya di Solo, ya, pasti dekat dengan teman-temannya di Solo. This is dream come true, karena selama 17 tahun bekerja, pindah-pindah dari Jakarta, Cianjur, Surabaya, Semarang, Jakarta lagi, terus ini akhirnya menetap di Solo. Nah, baik, daripada kita ini ya, menebak-nebak, pengalaman apa yang akan di-sharingkan oleh Mbak Asri? Nah, mungkin Mbak Asri bisa mulai ya, ini tamu kita Maria Helena Asri, akan memulai dengan definisi kebahagiaannya. Kalau menurut Mbak Asri ini bagaimana, dan tentunya sharing yang telah dialami oleh beliau ya, oleh Mbak Asri ini yang seorang pranic healer juga dalam menjalani rangkaian-rangkaian kebahagiaan dalam kehidupan. Monggo Mbak Asri, kita persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter Yovita. Ini ngomong-ngomong Bu Yovita ini juga dokter sama-sama dengan saya. Bedanya saya dokter hewan, Bu Yovita dokter gigi. Terima kasih juga Atma Namaste untuk semua yang hadir di sini. Dan juga ada teman-teman yang baru bergabung juga malam ini. Ada teman kami dari Makassar, dari Bogor, dari Jakarta, dari Magelang, dari Solo. Terima kasih telah memenuhi undangan kami juga. Dan malam hari ini izinkan kami untuk sharing ya Bapak Ibu, karena kami pun juga masih berproses sebenarnya. Namun memang ada beberapa hal yang kami rasakan mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya kita bicara mengenai kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini apa toh gitu ya. Saya sendiri kalau merumuskan kebahagiaan, saya langsung mengacu pada Kamus Besar Indonesia. Ini tadi saya menilik sebentar nih, Kamus Besar Indonesia mengatakan demikian. Kebahagiaan itu adalah perasaan atau keadaan yang senang dan tentram. Keadaan mental atau emosional yang baik yang ditandai dengan emosi yang nyaman. Nah, rasanya saya sih setuju sekali dengan pernyataan. Oke. Dengan pernyataan dari Kamus Besar itu ya, karena kalau bahagia, kita pasti juga merasakan nyaman, tentram, damai, tenang, ya semacam itu ya. Nah, hal yang mau saya sharingkan berdasar dengan pengalaman kami. Tips, bukan tips ya, atau cara-cara lah, atau hal yang pernah kami lalui selama berproses dan masih berproses. Untuk bahagia itu sebenarnya apa sih? Tadi sebenarnya Bapak Ibu juga sudah mengungkapkannya beberapa yang melalui chat ya, yaitu bersyukur.
ini saya letakkan poin nomor 3. Yang poin nomor pertama saya adalah mengikhlaskan dan memaafkan masa lalu. Ya. Yang kedua adalah menerima diri sendiri apa adanya. Dan yang ketiga adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur dalam hal apapun. Ini 3 hal ini yang paling tidak memang sudah pernah kami lalui ya. Dan apakah ini juga perlu diceritakan Bu, pengalaman real dari mengikhlaskan masa lalu ini gimana gitu Bu Yovita? Oh iya dong, Mbak Oh Astri. gitu ya. Ya, ini malah saya mau nanya nih, kalau tips dan triknya itu bagaimana? Karena menghadapi masa lalu ya, apalagi yang tidak mengenakan, itu kan ya jujur aja ya, ya enak gitu kan, agak sulit Ya. gitu. Apalagi Ya. kita ketemu dengan orang-orang sulit, ya kan? Wah, itu kan double triple gitu ya Mbak ya. Kadang-kadang itu bikin kita sulit untuk bahagia, ya kan? Nah, jadi kalau ngadepinnya itu gimana tips and triknya? Sama sekalian mungkin Mbak, karena kan tadi ini kita ngomongin kayak masa lalu yang nggak mengenakan, dan Mbak Astri kan mengikhlaskan masa lalu. Nah, bagaimana pada saat itu, pada saat mengalami yang nggak enak itu, pernah nggak sih Mbak Astri kayak nyalahkan Tuhan gitu loh? Maksudnya kayak, Tuhan, kok saya sih, kok kenapa saya ngalamin dan lain-lain gitu. Jadinya kayak ya pokoknya yang salah bukan saya gitu ya. Mungkin orang atau sampai malah Tuhan ngasih ini gitu loh ke saya. Monggo Mbak, pertanyaannya. Ya, ya. Wah, pertanyaannya banyak ini. Wah. Oke, saya coba rumuskan dengan sederhana ya. Di sini juga ada orang tua saya, nampaknya ada Bapak nih ya yang mendengarkan. Sebelumnya mohon maaf, Bapak ini bukan saya sharing di sini. Ini untuk apa? Manfaat teman-teman bersama, dan tidak ada maksud untuk mengungkapkan keburukan-keburukan ataupun kelemahan-kelemahan dari siapapun ya. Saya di sini hanya ingin sharing dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ya, mengenai mengikhlaskan masa lalu ya. Masa lalu ini luar biasa sekali sebenarnya. Kalau masing-masing dari kita itu juga pasti punya masa lalu, dan mungkin juga mempunyai masa lalu yang tidak terlalu baik ya. Kebetulan kami di contoh-contohnya ya, kalau saya itu masa lalu yang tidak terlalu enak buat saya adalah masa kecil yang sangat-sangat luar biasa kerja keras, bukan bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi bekerja keras untuk bisa berprestasi, selalu berprestasi. Nah, ini adalah hal yang sebenarnya baik sekali ya, yang diturunkan pada orang tua kita ke kita, tetapi saya sendiri merasakan itu tekanan yang luar biasa. Kemudian gagal atau ada rasa bersalah terhadap anak, misalnya. Waktu itu saya bekerja jauh di luar Solo dan jarang sekali ketemu dengan anak ya. Sampai pernah saya ketemu dengan anak itu 3 bulan sekali waktu saya kerja di Cianjur. Itu anak saya umur 2 atau 3 tahun ya. Dan ini juga sekaligus buat Bapak Ibu yang nunggu anak di rumah, ketunggon ya, bahasa Jawanya, atau sudah bersama-sama dengan anaknya, mestinya sangat bersyukur sekali, karena bersama-sama dengan anak itu luar biasa. Nah, ini ada rasa bersalah semacam itu ya. Terus kemudian kegagalan-kegagalan, baik dalam relasi maupun kegagalan dalam pekerjaan. Jadi banyak sekali sebenarnya, ini hanya sekelumit hal yang dari masa lalu kami yang tidak enak gitu kan, dan harus kami ikhlaskan. Salah satu contohnya mengenai misalnya pendidikan orang tua kepada kita ya. Kita harus menerima ya. Ini ya, menerima, mengikhlaskan dan memaafkan. Bukan berarti orang tua kami itu salah. Contohnya ya. Ini contoh saja. Tetapi masalah memaafkan ini adalah sebenarnya bukan benar dan salah, tetapi adalah untuk kebebasan jiwa kita, untuk kesembuhan jiwa kita,
atau hadiah untuk kita. Ini bukan hanya masalah orang tua ya, kepada siapapun ada orang yang nggak enak sama kita harus cepat-cepat memaafkan. Dan terus memaafkan, karena pelajaran memaafkan ini sebenarnya sepanjang hidup kita. Apalagi yang kaitannya dengan masa lalu kita. Ya. Benar itu, Mbak. Kalau misalnya mengenai orang tua dan anak ini, kita belum memaafkan, kita akan cenderung copas ya, copy paste, bagaimana pola pengasuhan orang tua atau yang tidak kita sukai dari orang terdekat kita kepada anak kita. Dan ini bisa untuk 2 generasi mendatang. Jadi apa yang kita ajarkan kepada anak kita, nantinya juga akan ditiru oleh anak kita kepada anaknya. Jadi hati-hati sekali Bapak Ibu. Saya belajar dari Bu Am juga di sini yang ada sesinya Bu Am bagaimana kita mengajari anak ya, dan juga di PH ini, juga di kelas soul, bagaimana kita mengampuni, memaafkan orang-orang terdekat kita, termasuk orang tua kita. Karena saya pribadi juga harus memahami bahwa orang tua itu dibesarkan dengan background yang berbeda-beda juga dari orang tuanya. Ya kan? Nah, itu juga terbawa kepada kita. Beliau juga membawa masa lalunya sendiri yang mungkin juga tidak enak seperti itu, ya. Nah, ini melepaskan, memaafkan, mengikhlaskan masa lalu, ini juga penting sekali. Penting sekali. Kemudian udah ya. Terus apa lagi? Tentang Tuhan tadi ya. Wah, tentang Tuhan ini berat nih. Dikit ini karena Tuhan pernah gitu ya. Pernah Bu Yovita, saya pernah sekali, bukan sekali, maksudnya pernah banget dalam kondisi menyalahkan Tuhan, atau di sini saya sebut victim mentality. Jadi kalau ada apa-apa, yang salah adalah selalu orang lain, yang salah adalah keadaan, dan yang terakhir yang salah adalah Tuhan. Saya pernah kok berdoanya itu begini, ya Tuhan, kenapa sih saya kok menderita begini ya Tuhan ya? Ini kok ada kejadian begini, beruntun begini, dan seterusnya seperti itu. Ini sebenarnya Tuhan menguji saya apa sih? Itu loh, yang kalimat-kalimat Tuhan selalu menguji, Tuhan memberi hukuman, Tuhan menurut saya itu, menurut kami itu tidak benar begitu ya. Sebenarnya kalau kita belajar bahwa mungkin disitulah di mana kita harus belajar pada situasi itu ada hal apa yang harus dipelajari. Ya. Maknya gitu ya Mbak ya. Ya, sebab-sebabnya ini apa? Padahal kadang-kadang terjadinya situasi itu bagian dari kita juga ikut berpengaruh terhadap terjadinya situasi itu. Kadang-kadang gitu loh. Kita mempunyai keputusan apa, akhirnya keputusan itu membawa ke situasi itu, ya kan? Dan kemudian kita menyalahkan Tuhan. Dan terjadi ada, yaitu tadi, victim mentality. Nah, sebaiknya kita mulai ketika ada terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan itu sangat atau itu beruntun, saran kami, kembali ke diri dulu, refleksi sebenarnya apa yang terjadi, dan minta petunjuk Tuhan, saya harus bagaimana, ya, diberikan clarity, kemudian harus seperti apa, dan apa yang perlu kami perbaiki. Mungkin begitu, Bu Yovita. Terima kasih Mbak Astri. Terus jadi Mbak Astri ini ya ada cerita lanjutannya tadi gimana Mbak untuk diri yang mana Bu? Menerima diri sendirinya ya. Oh ya ya, sampai ada yang terlewat ya. Nah, itu juga penting sekali tuh. Ya, menerima diri sendiri. Nah, ini juga kaitannya dengan memaafkan diri sendiri. Ternyata memaafkan itu nggak hanya untuk orang lain. Saya ini termasuk orang yang perfeksionis. Saya menetapkan standar terhadap diri saya sendiri itu tinggi. Itu dulu ya. Sekarang
sedikit berkurang. Dikit gitu ya. Sedikit ya. Nah, itu stres sekali ya. Karena saya hanya bisa menerima diri sendiri kalau saya berhasil, ya kan? Saya hanya bisa menerima diri sendiri kalau saya ada syarat-syaratnya terus gitu kan. Diri ini lelah, Bu Yovita. Kalau selalu ada syarat-syarat begitu, ya kan? Nah, ini sebenarnya juga kaitannya dengan kita latihan menerima diri sendiri itu, coba cek kelemahan Bapak Ibu atau kelemahan saya apa, kelebihannya itu juga perlu dilihat. Bukan hanya kelemahan. Selama ini kan yang saya terima itu doktrin-doktrinnya cek kelemahannya, kelemahan-kelemahan terus sehingga kita tidak pernah menghargai kelebihan kita ini apa. Gitu kan. Ternyata gimana Bu Yovita? Ternyata dengan kita juga menerima kelebihan kita, ini juga mengangkat self image kita. Dengan mengangkat self image kita justru jadinya nggak sombong, tetapi justru menghargai anugerah Tuhan. Karena kita ini juga anugerah Tuhan kan. Kelebihan kita ini juga anugerah Tuhan. Kelebihan kita ini juga bermanfaat untuk sesama kita. Ya. Bahkan sebenarnya ya kelebihan dan kekurangan itulah yang membentuk diri kita ya. Karena kan betul. kita bertumbuh selama hidup yang memang butuh untuk evolusi. Ya kan. Padahal kayaknya Mbak Astri ini juara kelas kan ya dari kecil. Tapi dari kecil ya Mbak ya kayaknya. Juara 1 terus kayaknya ya, jarang juara 2 atau juara 3 ya. Ini ada Bapak Ibu saya juga nih, kedokteran hewan juga cum laude. Luar biasa ya. Tapi bukan itu loh ya. Temanya malam ini justru sebenarnya kalau bisa sih, kalau saya sekarang mendidik anak kami itu bukan untuk berprestasi. Prestasi itu penting. Maksud saya smart atau have intelligence, it's very important. Tetapi yang lebih penting adalah mempunyai kesehatan mental atau emosi yang baik, ya, bergembira, happy terhadap prosesnya. Bukan kalau yang saya rasakan dulu ya, saya juara 1 itu happy, tapi sebentar, habis itu takut nanti disaingin orang. Juaranya pindah gitu ya Mbak Era. Iya kan? Terus kayak Pak Dodi bilang juga tuh, yang kalau kita mau naik gunungnya prosesnya ini yang seharusnya kita nikmati, bukan sampai gunungnya. Ini ada teman saya pecinta alam nih, Mas Agung ya dari Magelang. Ini kalau naik gunung kan yang dilihat kanan kiri, yang dinikmati prosesnya ketika naik. Tapi kalau kita hanya menetapkan standar saya akan bahagia ketika sudah sampai puncak, nah itu prosesnya aja udah stres sekali. Itu sih, itu ibaratnya begitu Bu. Mikirnya aja udah stres gitu. Aduh, gunung ini Tapi kalau saya nggak pinter, saya nggak jadi posisi sekarang juga sih. Jadi thanks to Bapak dan Ibu juga. Bapak Ibu ya, baik. Lah, oke Mbak. Terus jadi Mbak Astri ini kan kayaknya kalau dilihat nih ketawa happy gitu ya. Kalau saya sih melihat Mbak Astri ini bawaannya ikutan happy gitu loh, sahabat Pranic Healing. Puji Tuhan. Ini kalau mau ditanyakan untuk memulai hari ini supaya bahagia terus tuh apa Mbak? Kalau tadi kan kaitannya ya tadi kan mengikhlaskan masa lalu, terus kita juga menerima diri sendiri. Nah, supaya itu day by day-nya gitu tetap happy dan dan semangat ya, walaupun tidak dapat kita pungkiri pasti nemu juga hal-hal yang nggak enak gitu kan dalam hidup, karena kan pembelajaran ya, kita kan bukan manusia yang sempurna gitu kan, tapi paling tidak bagaimana sih supaya back on track lagi nih, happy lagi, inside out nih happy gitu, bukan cuma mesem tapi lip service ya. Ya dalam dongkol apa gimana gitu loh, gimana Mbak? Ya, saya punya ritual pagi sih, yang itu lifting up ya, dan kebetulan juga ini juga proses Bapak Ibu, jadi maksudnya saya pun masih up and down, masih nggak konsisten, tapi at least
kami juga menyadari bahwa ternyata jadi kayak trial and error dengan melakukan hal ini, ternyata hari saya sungguh terjaga ya gitu. Jadi yang kami lakukan, Bu Yovita, kalau bangun tidur, nah itu kan berarti sebelumnya tidur tuh. Nah, malamnya itu atau sebelum tidur itu penting sekali loh buat bangun tidur besoknya. Nah, malamnya itu saya memikirkan hari ini apa hal yang bisa saya syukuri, apa hal yang sudah kami lakukan yang bermanfaat untuk orang lain atau untuk bumi kita. Gampangnya untuk orang lain gitu. Ya. Apa hal yang sudah saya perbuat? Nah, biasanya ini tentang menolong orang, tentang membantu, tentang hal yang bermanfaat untuk orang lain ini coba kita syukuri. Wah, ternyata hari ini aku sudah. Dan itu sebenarnya enteng-enteng banget sih. Misalnya saya di bandara, ada ibu-ibu bawa anak bayi, terus dia kesulitan bawa koper. Nah, itu terus kemudian saya bawakan kopernya dari dari yang keliling itu mau ngambil koper itu yang dia kesusahan kan, saya ngambil barangnya. Itu rasanya itu melihat beliau senyum itu senang sekali ya, happy banget ya. Ternyata dengan kita membantu orang lain tuh happy. Jadi kembali ke tadi, malam itu sebelum kita tidur, kita pikirkan yang happy-happy. Gitu kan. Kita syukuri hari ini. Nggak usah banyak-banyak, 1, 2 aja itu sudah bikin kita tidur dengan tersenyum. Nah, paginya bangun, sebelum bangun nih kan, sebelum melek, tapi udah sadar. Sebelum melek tapi udah sadar. Simple banget. Yang kami lakukan adalah bersyukur saya masih bernafas. Saya masih sehat ya, saya sehat. Saya bernafas. Melek, saya bisa melihat. Menapakkan kaki, saya bisa berjalan. Jadi hal yang sangat simpel-simpel sekali kami lakukan di pagi hari, mensyukuri bahwa kita masih sehat, kita masih hidup. Ya. Terus ini sih yang saya lakukan juga recently, karena kemarin-kemarin atau beberapa bulan yang lalu lah, itu yang kami lakukan belum bangun gitu, aduh kerjaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Udah stres duluan mau bekerja gitu kan. Nah ternyata ini saya switch, saya ganti dengan ritual yang baru. Ternyata efeknya saya sehat lebih lama. Biasanya saya dalam waktu 1 minggu gitu kan, pasti ada rasa stres, sakit, lelah, exhausted, burnout, bahasanya apapun ya. Itu terus nanti minta bantuan healing gitu kan. Ini seminggu ini puji Tuhan tuh fire up terus gitu. Ternyata dengan melakukan itu tadi gitu, so simple. Terus habis mandi ngaca kan. Wah, pas ngaca ini gitu kan, ngomong sama diri sendiri, Astri, senyummu manis sekali ya. Biarin kayak orang gila nggak apa-apa. Tapi saya mensyukuri keberadaan diri saya. Astri, kamu udah tua tapi masih cantik ya. Hal semacam itu ya. Terus ada afirmasi yang saya juga lakukan tiap hari itu gini. Aku adalah makhluk yang berbahagia. Aku menarik hal-hal yang membahagiakan. Aku adalah magnet kebahagiaan dan aku sebarkan kepada sesama. Aku bersyukur menjadi diriku. Bahagia itu mudah dan menyenangkan. Rezeki itu datang dengan mudah dan menyenangkan. Itu hal-hal yang saya ucapkan ketika saya ngaca di pagi hari untuk memulai hari. Ya itu aja, Bu. Itu nanti seharian biasanya mood-nya juga lebih lifting up ya. Nah, nanti kalau ketemu dengan yang menjengkelkan atau apa, kembali ke tadi, cepet-cepetlah memaafkan. Terus kemudian sadari, oh ya, biasanya loh ya yang menjengkelkan gitu itu biasanya ada mirip-miripnya sama kita sih. Ini pengalaman diri saya gitu.
Biasanya kalau ada yang menjengkelkan itu kadang-kadang memang ada kualitas diri kita yang mirip dengan dia, gitu. Nah, ini berarti ada satu learning point yang, oh ada sesuatu yang perlu kamu rubah, Astrid. Itu sih. Contekannya dibagi dong. Oi, Ada yang contekan nih. Kita apa ujiannya, Mbak Evi? loh harus ditulis Mbak Evi, soalnya kalau enggak nanti lupa, nanti kan aku gimana gitu loh. Ya itu, contekannya dibagi dong, biar rame-rame. Pagi-pagi sambil ngaca. Ini kan di-record Mbak Evi, nanti bisa dilihat ulang. Iya, iya. Bisa dilihat lagi. Itu ngelihat Mbak Evi aja seneng loh. Tadi di Facebook aja aku kasih hati kan, ngelihat fotonya Mbak Evi habis vaksin tuh, seneng banget. Jadi lebih gampang happy juga ya Mbak Asri ya, lihat sesuatu. Ya, benar-benar. Karena kan afirmasinya tadi, aku magnet kebahagiaan. Jadi langsung pikirannya atau ininya, soul-nya kita nih diarahkan juga nih untuk mencari hal-hal yang membahagiakan. Gitu sih. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Ini mungkin ada yang mau nanya apa Mbak Astri ada mau melanjutkan dulu? Udah dulu deh. Udah dulu ya. Nah, silakan dibuka nih yang mau bertanya ke Mbak Astri. Anda kan bisa lihat sendiri betapa sumringah gitu ya kalau lihat Mbak Astri itu kayaknya wah. Halo Astri. Halo Ibu. Halo Mbak Astri. Halo Bu. Saiki wis ra tau healing, wis ra tau njaluk healing. Aku mengapresiasi banget kamu sekarang jos. Kamu Jos, sudah ya, bisa berubah luar biasa. Aku ikut seneng. Puji Tuhan. Kemajuanmu banyak banget. Banyak banget. Kamu ingat nggak dulu waktu mau ke Pranic Healing, pinjem bukuku sampai bukuku kumel banget iso diwaca. Nggak bisa betul. dibaca. Betul. Waktu pertama saya mau masuk Pranic Healing itu kan saya juga pernah ke Mbak Ika sama Bu Sri Sumartini itu, terus dipinjami buku, terus saya baca buku-buku itu. Nah, ternyata malah adik saya sebelumnya itu sudah belajar Pranic Healing duluan, jadi ada buku di rumah. Nah, buku itu yang saya baca, buku Basic Pranic Healing. Ya, nah, dari situ saya belum tahu, Bu. Dari situ saya belum langkah ke Pranic Healing, terus diajak Mas Ari, Krek, ketemu Mas Dodi, karena saya mengalami frozen shoulder, sudah bertahun-tahun nggak sembuh. Nah, baru dari Mas Dodi, oh ternyata ini toh yang buku yang dulu saya baca, tapi cikal bakalnya ya Bu Sri Sumartini. Antara lain. Wah, kamu luar biasa Astri. Terima kasih, kamu sudah menjadi yang baik. Ya, teruskan. Ya. Amin. Sukses ya buatmu. Sukses besar buatmu. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Martini. Wah, supportnya luar biasa ya dari Bu Martini. Mungkin ada teman-teman lain mau bertanya, menambahkan atau menanggapi, silakan loh dari sharingnya Mbak Astri ya. Jadi betapa ternyata memang ya kita harus melakukan hal-hal yang tadi dikatakan oleh Mbak Astri, simple sebenarnya Mbak ya. Cuma kadang-kadang suka lupa gitu. Oh iya ya, harus banyak bersyukur. Saking simpelnya kadang-kadang lupa ya. Iya. Nah, mungkin nih sambil nunggu pertanyaan teman-teman nih ada satu juga yang belum aku share tadi Mbak, soal bersyukur. Ya, ya kan? Nah, soal bersyukur tadi. Ini sebenarnya kaitannya juga di temanya Pak Dodi hari Senin nih. Bersyukur. Ini ada Pak Dodi nih. Nah, iya tadi kembali ke bersyukur itu sebenarnya juga tidak membutuhkan skill yang wow gitu ya, yang gitu. harus bisa bersyukur untuk hal-hal yang besar, harus bisa bersyukur untuk ya tadi pencapaian-pencapaian yang besar, tapi bersyukur hal-hal yang kecil, semakin kecil, semakin simple hal yang bisa kita syukuri, rasanya akan menarik anugerah-anugerah lain yang lebih besar. Saya dulu itu orang yang sangat criticize terhadap hal yang sudah bagus ya. Misalnya hal yang sudah bagus itu saya cari celahnya apa. Saya cari kelemahannya apa. Nah, ternyata hal tersebut enggak back to tadi ya, enggak bisa bikin saya bahagia ya. Gitu. Ternyata malah bikin grumpy, malah bikin enggak enak hati gitu kan. Jadi sekarang dibalik. Kalau ada hal yang
ada hal yang kurang baik, dicari baiknya dulu. Dibalik dulu berarti gitu kan. Apa ya ini ya yang bisa saya dapat nih, atau yang bisa pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini gitu. Mungkin kalau digambarkan kayak ini ya Mbak ya, jadi sama-sama di satu situasi, yang satu lihatnya yang baik, yang satu lihatnya yang buruk kali ya gitu ya kan, kadang-kadang kelemahannya dulu, atau ya itu complaining-nya dulu yang maju gitu kan. Jadi mulai melihat sisi terangnya dulu ya, Mbak Astri. Yes, ya betul. Baik. Silakan teman-teman, ada yang mau menanggapi mungkin atau masih penasaran dengan ceritanya Mbak Astri? Monggo loh, ini mumpung masih ada kesempatan bisa bertanya langsung ke Mbak Astri. Kayaknya sudah bahagia semua, ikut seneng. Bahagia loh ya, karena memang ini Jumat kita mengkhususkan. Iya, vibrasinya Mbak Astri luar biasa. Aduh, terima kasih. Ya. Nah, mungkin ada lagi? Saya boleh nambahin sedikit aja. Boleh banyak. Banyak, nggak apa-apa Mbak Evi. Ini yang masalah bersyukur itu memang sangat penting sekali. Makin kecil gitu ya, kita makin memperhatikan, wah ternyata dari yang sekecil itu berkat Tuhan itu melimpah banyak banget gitu ya. Jangan cari yang besar-besar, cari ketika kita lagi kepanasan ya. Kan kemarin itu kalau nunggu vaksin itu kan kepanasan ya. Orang tuh cenderung untuk sebel gitu ya. Tapi ketika ada angin yang semilir gitu ya, orang tuh kan udah panas gitu, wah gitu ya. Tapi ketika ada angin yang semilir gitu, rasanya itu bahagia banget. Ya. Tuh yang tadinya pusing, tadinya udah kepanasan di luar gitu kan, nggak boleh masuk ke dalam ruangan, nggak boleh AC di luar gitu. Rasanya itu bersyukurnya mantap, pol gitu. Nah, saya waktu itu nganterin teman saya untuk vaksin gitu ya. Saya nggak vaksin, cuma nganterin doang. Saya nunggu 3 jam. Tapi lucunya, ini teman yang dianterin malah panas gitu ya. Sedangkan teman saya itu bingung lihat saya, kok kamu makin panas makin senang gitu ya. Nah, saya ngelihat dia dari hal ini, saya bilang mending saya senyum-senyum. Kan kalau ketemu teman satu RT itu kan seneng, belum udah lama nggak ketemu teman-teman satu RT. Jadi saya jadi seperti itu, dilihat dari hal yang dari yang aneh, kita bisa membuat itu jadi enak. Instead of jadi stres, itu kita bisa bikin jadi seneng ketemu teman walaupun jarak jauh, tapi udah masih sehat, atau ternyata teman saya itu istrinya Pak RW. Nah, padahal kalau kita nggak pernah ketemu, saya mana tahu itu teman saya istrinya Pak RW gitu ya, boro-boro mau ketemu orang. Terus dari yang semilir itu tadinya lapar, jadi lupa laparnya. Itu teman saya yang jadi sebel, ngeliat saya jadi cengengesan juga. Ini kamu cengengesan terus ya, Pi ya. Terus ya, jadi saya cuma mau mengajak orang-orang melihat, jangan lihat dari sisi yang bikin pusing. Lihat dari hal yang kecil yang bikin orang tersenyum dan bikin pusingnya itu jadi hilang. Mikirnya jadi enak, ringan. Karena apa-apa yang terlalu berlebihan itu akan nggak enak ya. Kalau kayak berlebihan juga pusing, tak dirampok. Kalau makan kebanyakan juga enak, mau muntah. Kalau minum kebanyakan juga susah, cari toilet kan. Ya seperti itulah gitu ya. Gitu, dikit aja, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Evi. Ya, ini ada pertanyaan nih Mbak Astri. Atma Namaste, Mbak Astri bagus sekali. Mohon di-share afirmasi untuk memaafkan kesalahan orang tua atau siapapun yang pernah menyakiti kita di masa lalu. Terima kasih. Ya, nanti akan kita lakukan juga. Tapi monggo Mbak Astri. Bagaimana ini? Karena agak spesifik. Ya, nanti sebelum meditasi, rasanya Bu Dr. Yovita nanti akan memandu kita untuk memaafkan siapapun, ya,
yang perlu kita maafkan, tapi pilih satu orang dulu. Nah, khususnya sih kalau kami itu memaafkan diri sendiri dan juga siapapun ya yang dekat dengan kita, terus kemudian kok rasanya di hati ini masih belum plong gitu kan, itu kalau pengalaman kami memaafkan itu tiap hari. Jadi dilakukan tiap hari, Bu. Ya, bahkan sampai sekarang pada siapapun yang memang terasa masih ada ganjelan di hati, ya. Itu terus lakukan. Bahkan pernah kalau saya pernah ada kejadian yang sangat-sangat nggak enak, dalam sehari itu kami mengkhususkan diri untuk memaafkan orang tersebut itu 7 kali. Ya, dan minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa memaafkan orang tersebut. Dan kita juga perlu memaafkan diri kita juga. Itu sih, Bu. Jadi pengalaman kami yang paling berat pun itu bisa terlewati dalam waktu. Dan bahkan itu juga bisa untuk bukan hanya memaafkan, tetapi ketika kita ada mempunyai satu cita-cita atau goal gitu ya, ada satu keinginan yang dihalang-halangi oleh orang itu, maafkanlah dia terus-menerus, ya. Nanti rasanya kerannya atau airnya itu juga akan membuka dengan sendiri. Itu juga pengalaman kami. Ada pengalaman kami begitu. Terima kasih Mbak Astri ya. Memaafkan itu jadi sebenarnya sangat powerful ya Mbak ya. Satu kata memaafkan, tapi efeknya itu bisa kemana-mana nantinya loh ini Bu Ulan. Nah, kabar baiknya juga nanti kalau Bu Ulan mengikuti, ini Bu Ulan yang biasanya dari Pasuruan bukan ya? Kalau mengikuti sesi kita hampir setiap hari, pasti nanti setiap hari itu akan ada terapi memaafkan sebelum kita melakukan meditasi Twin Hearts. Ya, atau nanti Anda juga bisa mencari buku ya yang ada di Center Solo, Golden Lotus Sutra. Nah, di situ ada menapaki kehidupan, experience of being, ya, tentang terapi memaafkan. Ya, bisa nanti dipesan kalau mau satu set bukunya ada 7, itu luar biasa semua si buku. Ya. Yes. Ada ya, lagi? Bahkan bersyukur itu mungkin begini juga sih, seni bersyukur nih ya. Pada saat kita sakit, atau gampangannya tadi, pada saat panas, biasanya yang terjadi, panas banget sih ini, gitu kan. Nah, coba di-switch. Terima kasih ya Tuhan, tubuhku bekerja dengan baik. Jadi ketika panas, tubuhku bisa berkeringat. Ya. Iya kan? Terus, iya, kalau misalnya kita sakit gitu kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terima kasih ya Tuhan, badanku bekerja dengan baik sehingga memberi alarm kepada diriku untuk aku bisa beristirahat. Coba kalau nggak ada alarmnya, terus langsung tahu-tahu. Gitu. Benar-benar. Yuk, siapa lagi mungkin ada dari teman-temannya Mbak Astri tadi ini, Mas Progo namanya tadi, maaf lupa namanya siapa, mungkin ada mau pertanyaan. Ada Mas Agung, ada Mas Fitri, Mas Sentral, ada Agnes, terus siapa lagi nih? Malu mungkin. Halo Mas Agung, apa kabar? Baik. Saya ingin menambahkan dikit ya. Tadi sebetulnya yang disampaikan oleh Mbak Astri itu sering menjadi sharing saya dengan Mbak Astri. Jadi saya sama Mbak Astri itu sahabat karib. Kenal udah dari kuliah. Mengenai memaafkan, ini istilahnya ada gangguan ya. Halo? Enggak kedengaran. Dengar kok Mas, kita dengar. Bagus kok. Enggak ya? Jelas. Oh, dengar ya? Oke. Arti memaafkan kalau saya mengistilahkan itu istilahnya kita berdamai. Kita berdamai dengan diri sendiri, kita berdamai dengan lingkungan, kita berdamai dengan pribadi-pribadi yang mungkin pernah membuat kita sakit hati. Jadi
kalau yang saya lakukan setiap malam itu seperti yang dilakukan oleh Mbak Astri, saya mengistilahkan dengan sebutan atau istilah berefleksi. Jadi sebelum tidur, kita melihat seluruh perjalanan kita hari itu, dari kita bangun tidur sampai saat kita menjelang tidur. Kemudian kita berusaha untuk menggali lagi apa pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang menjengkelkan, pengalaman yang membuat kita bahagia, pengalaman atau peristiwa yang membuat kita sedih, itu kita lihat lagi. Dan biasanya di situ akan muncul nanti perasaan kita. Entah itu nanti marah, atau kita merasa bersuka cita, atau berbunga-bunga. Dan itu akhirnya kita berusaha untuk mensyukuri semua itu. Semua peristiwa yang terjadi dari kita bangun tidur sampai menjelang tidur, kita syukuri. Dan kita terima kenyataan bahwa itu harus terjadi pada diri kita dan harus kita alami, kita terima. Ya, acceptance. Oke. Ini. Terus apa lagi ya? Kayaknya ini karena banyak yang ingin disampaikan nih. Saya kira itu dulu saja. Beliau ini dulu hampir jadi pastor, Mbak. Itu dulu aja. Oh gitu. Yang mau disampaikan bisa banyak ini. Nanti boleh loh sering-sering ikut ini Mas. Panggilannya siapa? Mas Astri tadi? Mas Agung. Mas Agung. Oh iya, nanti boleh ikut sesi kita hampir setiap hari ada loh, Mas. Jadi... Oh siap. Terima kasih nanti banyak aku undangannya. Send, Mas. Atau ikut grupnya nanti. Ya, nanti ikut. Oke. Boleh. Oke, terima kasih sekali sharingnya ya, Mas Agung. Sami-sami. Yo. Ada lagi mungkin sebelum kita berlanjut? Ada chat itu kayaknya beliau kita. Chat. Ya, tak lihat sih. Oke, Dr. Endang Widyastuti dari Solo. Atma namaste Mbak Astri, keren. Wah, idola sejak dulu dari SMP. Waduh, ternyata ya ada fansnya. Kebetulan saya adik kelas beliau di SMP, baru kali pertama ikut acara ini. Ternyata keren ya acaranya, bahagia bisa bertemu di sini. Oke. Iya, thank you. Nanti welcome. ikutan terus ya. Oke. Sukses selalu Mbak Nova. Sami-sami. Nanti bisa. Berarti aku nggak bohong ya, tadi juara terus ya Mbak Endang. Enggak. Itu serius bener banget. Bener banget dari kelas 1. Sebetulnya saya 1 tahun di bawah beliau, Dr. Astri sih ya. Jadi tahu betul karirnya waktu SMP sih. Prestasinya maksudnya. Cuman kalau Dr. Astri di UGM di kedokteran hewan, sayanya di kedokteran umumnya gitu. Umum. Oh ya, sama Bu Dokter ya Bu ya. Yes. Baiklah. Mbak Astri, ini orang suamiku aja tahu kok Mbak Astri. Jadi kamu memang terkenal Mbak. Oh gitu ya. Sama-sama SMA 3 ya? Ya, dia juga Semaga. Iya. Yes. Baik, oke. Mungkin ini kayaknya ada chat dari Malaysia ya. Namanya tadi Mani, Mr. Mani maybe ya. Atma namaste, after follow pranic healing, I feel more peace. My heart can enjoy the life. Okay, glad to know. Thank you. What's your name, sir? Kayaknya tadi ada lihat namanya tapi oh, kamu ya, Haikal ya. Sorry, Haikal. Yang dari Malaysia, Vanita ya. Ada teman-teman kita bergabung dari Malaysia, Vanita Pomusami. Oke, thank you. Ya, baik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan? Ya, kalau belum ada, mungkin kita akan ini ya, toilet break dulu 3 menit. Nanti akan kita lanjutkan dengan terapi memaafkan, juga meditasi Twin Heart. Yang baru pertama kali meditasi Twin Heart mengikuti acara ini ada berapa orang ya? Ada beberapa banyak berarti. Saya belum pernah. Oke, baik. Kalau gitu kita toilet break dulu 3 menit ya sampai 20.51. Setelah itu kita lanjutkan kembali untuk terapi memaafkan dan juga meditasi Twin Hearts. Oke.
Terima kasih banyak Mbak Asri untuk sharingnya ya. Jadi memang sebelumnya sangat penting menerima masa lalu, mengikhlaskan masa lalu, dan juga bersyukur setiap saat, setiap waktu, sekecil apapun syukurilah ya. Sehingga kita bisa lebih positif, dan pada akhirnya definisi kebahagiaan kita itu adalah kebahagiaan yang tanpa syarat ya. Jadi lebih mudah ya Mbak Asri ya. Seperti yang juga kita baca di Inspirasi Pagi, tanpa syarat ya bahagia saja gitu loh, tanpa harus kita bahagia bila kebanyakan bila nggak kesampaian nggak bahagia deh gitu kan. Terus ditambah lagi dengan apa tadi, hari menerima diri sendiri dan memaafkan. Ya, memaafkan semuanya, semua orang. Ya, memang itu pelajaran kita pasti bertemu dengan orang-orang yang yang membuat kita bertumbuh lah, gitu ya. Dan terus juga apalagi bersyukur sudah, menerima diri sudah, ya. Oh, ini ada yang raise hand, coba gimana, Haikal? Mau bertanya atau kepencet raise hand? Oh, sepertinya mungkin pencet ya. Baik, kita break lagi dulu. Ya, kita kembali 20.51. Terima kasih. Baik, apakah sudah kembali, Bapak Ibu? Yes, I'm back. Oke, thank you Mbak Asri. Teman-teman yang lain juga ya. Kita akan lakukan terapi memaafkan, oke? Jadi memang benar sekali yang tadi Mbak Asri juga sampaikan, sebenarnya dengan memaafkan ini kita tuh memberi hadiah untuk diri kita sendiri. Ya, itu sebenarnya yang pertama. Di samping tentunya memberi kebahagiaan atau memberi hadiah juga untuk orang-orang di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita, dan juga orang yang memiliki masalah dengan kita, gitu. Karena kenapa? Dengan memaafkan tuh kita melepaskan. Ya, melepaskan beban yang ada di dalam hati kita. Oke, kita akan lakukan terapi memaafkan ya. Kita akan memaafkan yang pertama untuk orang lain, bisa dipilih satu orang ya, jangan banyak-banyak dulu, nanti Anda bisa lakukan setelahnya. Pilih satu orang saja yang mungkin masih memiliki ganjalan perasaan ya, hati gitu ya. Selama beberapa minggu, beberapa bulan, atau mungkin beberapa tahun ini yang masih belum dapat dilepaskan. Baik, kita posisikan tangan di depan dada, posisi namaste. Oke. Kita katakan, kita bayangkan orang tersebut berada di depan kita. Lalu kita katakan Atma, kita sebut nama orang tersebut dalam hati. Namaste.
Aku mengakui ketuhanan di dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh dan dalam prosesnya banyak melakukan kesalahan. Aku memaafkan dirimu sepenuhnya untuk semua luka, untuk semua sakit, untuk semua pengalaman yang tidak mengenakan yang telah engkau lakukan terhadap diriku. Dan aku pun minta maaf atas semua rasa sakit, pengalaman yang tidak mengenakan, atas semua luka yang telah aku perbuat terhadap diri. Kiranya damai tinggal di hatiku dan juga tinggal di hatimu. Kita berkati orang tersebut yang berada di depan kita dengan banyak cinta, dengan banyak maaf, dengan banyak penerimaan, toleransi, ya. Kita tersenyum terhadap orang tersebut. Kita sadari bahwa sebenarnya kita ini adalah satu. Kita bayangkan orang tersebut juga tersenyum, berbalik, pergi meninggalkan kita dalam damai. Kedua, kita akan melakukan terapi memaafkan untuk diri kita sendiri. Seringkali kita melupakan diri kita sendiri. Kita tidak memperhatikan diri kita sendiri. Karena itu, kita coba untuk lebih memperhatikan diri kita, lebih mengenal diri kita, memaafkan diri kita, dan juga lebih menerima diri kita apa adanya. Sekarang kita bayangkan diri kita berdiri berhadapan seperti kita melihat cermin, lalu kita katakan Atma, kita sebut namanya, Namaste. Aku mengakui ketuhanan di dalam dirimu. Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, dan kita semua sedang bertumbuh dan dalam prosesnya juga melakukan banyak kesalahan. Aku memaafkanmu untuk semua kesalahan yang telah engkau lakukan, untuk semua sakit, pengalaman yang tidak mengenakan, untuk semua luka yang telah engkau torehkan terhadap diriku. Aku pun minta maaf apabila selama ini aku mengacuhkanmu, aku menyakitimu, membuat luka, memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Aku minta maaf. Kiranya damai tinggal di hatiku dan juga di hatimu. Kiranya kita dapat hidup bersama dalam harmoni. Kita bayangkan kita memeluk erat diri kita dengan penuh cinta, dengan penuh rasa sayang, dengan penuh kesadaran, dengan penuh penerimaan akan betapa berharganya diri kita
terhadap satu sama lain. Kita bayangkan diri kita saling berpelukan dengan erat hingga melebur menjadi satu. Dan semuanya kita lakukan dengan penuh cinta. Kita tersenyum, kita rasakan damai, kita rasakan syukur atas maaf yang kita lakukan bagi diri kita dan juga orang lain. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Engkau berikan. Perlahan kita buka mata sambil tersenyum. Ya. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Mungkin tadi Mbak Bu Ulan ya, tentang untuk memaafkan. Ya, kita melakukan terapi memaafkan ini bisa setiap harinya. Ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan sesi selanjutnya, yaitu Twin Hearts Meditation. Sebenarnya Twin Hearts Meditation ini juga merupakan suatu alat ya, spiritual tools ya, dari guru kita Grandmaster Choa Kok Sui. Beliau adalah seorang ilmuwan dan penemu modern pranic healing dan arhatic yoga, di mana sangat banyak sekali fungsinya dari Twin Hearts Meditation. Ya, kenapa? Karena pada saat kita melakukan Twin Hearts Meditation, sebenarnya kita mengembangkan dua pusat cinta di tubuh kita. Ya. Yang pertama itu berada di sini, di tengah-tengah dada ya, yaitu di cakra jantung kita. Ini merupakan pusat cinta terhadap sesama. Ya, jadi sifatnya itu masih terbatas karena saya mencintai keluarga saya mencintai teman saya mencintai orang-orang yang saya kenal. Hanya sebatas itu. Oke. Lalu ada pusat cinta yang kedua, yaitu berada di sini, ya, di puncak kepala. Itu kita sebut dengan cakra mahkota. Di mana cakra mahkota ini memiliki sifat cinta yang universal, ya, seperti cinta Tuhan terhadap umatnya. Jadi Tuhan tidak pilih-pilih dalam mencintai umatnya. Apa udah tadi? Demikian juga mulane kok suarane kemerosot. Ini ada yang ya oke. Jadi tidak ada ini apa namanya? Sebentar. Ya. Bisa tolong di-mute. Tetes hidung punya, jadi budak ya. Tetes hidung enggak punya. Bentar ya Ibu Bapak. Kok hubungannya karo tetes hidung? Ya. Nah, lalu mengembangkan dua pusat cinta ini tadi, pusat cinta ilahi atau pusat cinta universal, di mana seperti cinta Tuhan terhadap umatnya atau seperti matahari yang bersinar. Ya. Nah, pada saat kita melakukan Twin Hearts Meditation, kita juga mendoakan doa damai, di mana doa ini ditulis oleh Franciscus Assisi. Tapi doa ini bukan merupakan doa agama tertentu, tetapi merupakan doa yang universal. Kenapa? Karena di doa ini kita mengubah energi-energi negatif menjadi energi positif. Ya, di mana di situ dikatakan bahwa di mana ada sakit hati, maaf. Di mana ada kebencian, cinta. Keraguan-raguan, keyakinan, ya kan, keputusasaan, harapan. Jadi banyak energi-energi negatif yang diubahkan menjadi energi yang positif dengan kita melakukan doa damai, ya. Jadi meditasi kita akan diawali dengan meletakkan tangan ya, telapak tangan terbuka ditaruh di pangkuan. Jadi nanti Bapak Ibu dalam melakukan Twin Hearts Meditation duduk seperti biasa saja, tidak perlu bersila. Kalau untuk yang tidak biasa bersila ya, malah Anda duduk seperti biasa, punggungnya tegak, tidak bersandar. Ya, lalu tadi dimulai dengan meletakkan telapak tangan di pangkuan.
Lalu nanti kita akan mendoakan doa damai. Anda akan diminta untuk mengangkat tangan setinggi dada, ya, setinggi cakra jantung. Nah, nanti ini ada guidance-nya Bapak Ibu. Jadi jangan takut, nanti akan dibimbing, ya. Karena meditasi kita juga dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu meditasi ini memiliki fungsi untuk menaikkan vibrasi kita menjadi lebih positif, ya, meningkatkan intuisi, memperbesar energi supaya kita jadi lebih sehat. Kalau Anda melakukannya secara rutin, Anda buktikan sendiri, ya. Kalau kita selalu dikatakan dalam pranic healing, jangan percaya begitu saja, tapi Anda coba uji coba, Anda lalu analisa, ya, lalu Anda beri kesimpulan, benar nggak sih? Gitu, ya. Lalu juga dengan Twin Hearts Meditation ini membersihkan sampah batin, ya. Karena banyak sebenarnya di dalam batin kita ini sampah-sampah yang tertimbun tidak hanya berhari-hari tapi juga mungkin sudah puluhan tahun. Baik yang diakui maupun yang tidak diakui, ya, itu sudah menjadi sampah batin. Dengan melakukan Twin Hearts Meditation secara rutin bisa membantu untuk mengeluarkan dan membersihkan sampah batin. Sehingga juga memberikan healing effect, ya, efek penyembuhan. Dan Anda bisa menjadi lebih happy. Nah, jadi banyak sekali manfaat dari Twin Hearts Meditation. Selain itu, dengan Twin Hearts Meditation, kita juga melakukan pelayanan kepada Ibu Pertiwi. Maksudnya bagaimana kita memberikan kembali ke Ibu Pertiwi kita, ya. Ibu Pertiwi ini kan juga sebenarnya saat ini sedang sakit di mana banyak COVID, ya, apalagi ini lagi naik COVID-nya di mana-mana, ya kan. Nah, itu yang perlu kita bantu untuk ya, menjadikan bumi menjadi tempat yang lebih baik dan lebih sehat. Oke. Lalu caranya bagaimana? Tadi, ya, duduk tegak, tidak bersandar, lekatkan lidah ke langit-langit. Nah, lekatkan lidah ke langit-langit ini Anda seperti katakan ya. Lalu pejamkan mata, tangan diletakkan di pangkuan dengan posisi tangan menghadap ke atas. Lalu bayangkan bola dunia kecil ada di hadapan Anda dengan posisi tangan memberkati. Jadi nanti diminta untuk membayangkan bumi. Nah, ini Anda bayangkan nggak usah gede-gede, ya, tapi kecil aja seperti bola tenis. Ya, lalu kita doakan doa damai Fransiskus Assisi yang mengubah energi negatif menjadi energi positif. Lalu akan ada bunyi Om. Nah, Om ini juga bukan milik agama tertentu, ya, apalagi pasangannya tante, bukan, kita nggak ngomongin itu. Tapi Om ini adalah bunyi kosmik atau bunyi yang memang berada di alam. Oke. Jadi nanti akan kita lakukan adalah menyadari keheningan atau jeda di antara bunyi Om. Ya. Nanti bunyinya seperti ini. Om. Oke. Lalu Anda akan diminta untuk membayangkan bintang cemerlang di atas kepala. Nah, di atas kepala ini, ya, ada bintang cemerlang. Kalau Anda sulit membayangkan bintang cemerlang, Anda niatkan bahwa ada bintang cemerlang di atas kepala. Setelah selesai, Anda diminta melakukan pengakaran dengan cara membayangkan sinar keluar dari ujung tulang ekor dan telapak kaki masuk ke bumi sedalam 3 meter. Oke, demikian nanti kurang lebih gambarannya dalam melakukan meditasi Twin Hearts. Anda tinggal ikuti saja panduannya, ya. Nanti kita akan melakukan meditasinya. Oke, kita akan lakukan sekarang. Silakan bersiap, ya. Apakah terdengar jelas? Suaranya? Iya, Mbak. Oke, terima kasih. This is Master Chua Kok Sui. Ini Master Chua Kok Sui. Let us invoke for divine blessing Mari kita memohon berkat ilahi to the Supreme God, kepada Tuhan Yang Maha Esa,
to my spiritual teacher, kepada guru spiritualku, to all the spiritual teachers, kepada semua guru spiritual, holy masters, all the saints, master suci, semua orang suci, holy angels,